Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Alia dengan NIM 11221192. Saya dari program Studi Manajemen dari Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi dengan topik pajak penghasilan atau biasa disebut PPh Pasal 21 dan ketentuan natural dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023. Materi ini saya susun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah perpajakan dibimbing oleh Ibu Sinik Widati SEMSI CPFM CAVT. Dalam penyampaian ini saya akan menjelaskan secara sistematis mulai dari konsep dasar, pengenaan pajak atau natura, perhitungan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, hingga prosedur pelaporan dan kewajiban perpajakan. Apa sih PPh Pasal 21? Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang diperoleh dari hubungan kerja atau pekerjaan. Contoh orang yang dikenakan pajak penghasilan Pasal 21 itu yang pertama itu ada pegawai tetap, itu seperti karyawan perusahaan, PNS, dosen, guru, dan juga lain-lain. Yang kedua itu ada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang ketiga itu ada penerima honorarium seperti narasumber, pembicara seminar, atau konsultan. Yang keempat itu ada penerima pensiun. Jadi di sini juga ada jenis penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan Pasal 21. Yang diantaranya itu ada yang pertama ada gaji bulanan, yang kedua itu ada tunjangan tetap seperti tunjangan makan atau tunjangan jabatan, yang ketiga itu ada bonus dan THR, yang keempat itu ada uang lembur atau upah tambahan, dan yang kelima itu ada honor narasumber, dosen tamu, dan pembicara seminar. Termasuk juga fasilitas atau kenikmatan dari kantor yang dikenal dengan istilah natura. Jadi PPh Pasal 21 ini atau pajak penghasilan Pasal 21 ini dipotong langsung oleh pemberi kerja dan disetorkan ke negara setiap bulannya. Nah, selanjutnya ini ada penjelasan mengenai natura. Jadi apa sih natura itu? Natura adalah pemberian dalam bentuk selain uang yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai atau pihak lain karena hubungan pekerjaan atau jasa. Jadi natura bisa juga berupa fasilitas, barang, atau jasa yang dimanfaatkan oleh karyawan namun tidak berbentuk uang secara langsung. Mungkin contoh dari natura itu yang pertama ada rumah dinas yang digunakan karyawan, yang kedua itu ada mobil dinas yang dipakai pribadi oleh pegawai, yang ketiga itu ada makan siang gratis di luar kantor, yang keempat itu ada asuransi kesehatan pribadi di luar BPJS, dan yang kelima itu ada hadiah barang atau voucher belanja, yang keenam itu ada liburan yang dibiayai oleh kantor. Dulu natura tidak dikenakan pajak karena dianggap bukan penghasilan dalam bentuk uang. Namun sekarang setelah adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023, bagian natura dianggap sebagai penghasilan dan dikenakan pajak. Selanjutnya ada jenis natura yang dikenakan pajak dan yang tidak dikenakan pajak. Yang pertama itu ada natura yang tidak dikenakan pajak atau yang bebas pajak. Pertama itu ada makan dan minum yang disediakan di tempat kerja seperti makan siang di kantin kantor, dan yang kedua itu ada peralatan kerja seperti seragam, helm, dan alat perawatan kerja. Yang ketiga itu ada natura di daerah terpencil yang sulit diakses fasilitas umum, dan yang keempat itu ada bantuan perusahaan saat terjadi bencana alam dan musibah. Yang kelima itu ada fasilitas kesehatan umum seperti BPJS Kesehatan, dan yang keenam itu ada fasilitas ibadah
dan fasilitas umum seperti musola atau ruang laktasi. Dan selanjutnya juga ada natura yang dikenakan pajak yang artinya harus dihitung sebagai penghasilan. Yang pertama itu ada rumah dinas yang digunakan pribadi oleh pegawai di daerah kota, dan yang kedua itu ada mobil dinas yang dipakai untuk keperluan pribadi, dan yang ketiga itu ada voucher makan di restoran di luar kantor, dan yang keempat itu ada tiket liburan untuk pegawai atau keluarganya yang dibiayai kantor, dan yang kelima itu ada asuransi jiwa atau kesehatan pribadi di luar BPJS. Di sini juga ada contoh perhitungan PPh pasal 21 bila ada natura. Misalnya ada seorang karyawan yang bernama Bapak Aryo yang bekerja di sebuah perusahaan. Setiap bulan Bapak Aryo menerima gaji pokok sebesar 10 juta rupiah. Selain gaji, kantor juga memberikan rumah dinas yang bernilai diperkirakan sebesar 3 juta rupiah per bulan, dan rumah tersebut bisa digunakan untuk pribadi. Karena rumah tersebut merupakan natura yang bukan termasuk pengecualian, maka harus dimasukkan ke dalam penghasilan kotor. Di sini juga ada langkah-langkah perhitungannya. Yang pertama itu ada penghasilan bruto atau biasa disebut penghasilan kotor. Yang pertama, gaji Bapak Aryo sebesar 10 juta rupiah. Nilai natura adalah rumah dinasnya sebesar 3 juta rupiah. Jadi total brutonya 10 juta rupiah ditambah 3 juta rupiah adalah sebesar 13 juta rupiah per bulan. Jadi Bapak Aryo ini mendapatkan gaji kotornya 13 juta per bulan. Yang kedua itu ada pengurangan penghasilan atau biaya yang diakui secara pajak. Ada biaya jabatan sebesar 5% dikali 13 juta rupiah yang hasil dari gaji kotor Bapak Aryo, sama dengan 650.000 atau yang dibatasi maksimal sebesar 500.000 rupiah. Dan yang selanjutnya yang ketiga itu ada iuran pensiun atau JHT, misalnya 2% dari gaji pokok sebesar 200.000 rupiah. Jadi total pengurangan 500.000 rupiah ditambah 200.000 rupiah seharga 700.000 rupiah. Yang keempat itu ada penghasilan neto per bulan. Jadi gaji pokok Bapak Aryo itu sebesar 13 juta rupiah diambil 700.000 rupiah sama dengan 12.300.000 rupiah. Dan yang kelima itu ada penghasilan neto per tahun. Jadi 12.300.000 rupiah ini dikali 12 bulan sama dengan 147.600.000 rupiah. Nah yang keenam itu ada penghasilan tidak kena pajak. Misalkan Bapak Andi belum nikah dan tidak punya tanggungan sama dengan 54 juta rupiah. Dan yang ketujuh ada penghasilan kena pajak atau PKP. Jadi 147.600.000 rupiah ini diambil 54 juta rupiah sama dengan 93 juta rupiah. Yang ke-8 itu ada perhitungan pajak. Jadi 5% ini dikali 60 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. Dan 15% dikali 33.600.000 rupiah sama dengan 5.040.000 rupiah. Jadi total pajak setahunnya adalah 8.040.000 rupiah. Jadi pajak per bulan adalah 8.040.000 rupiah dibagi 12 sama dengan 670 rupiah. Jadi Bapak Aryo ini mendapat potongan pajak per bulannya sebesar 670.000 rupiah. Jadi meskipun Bapak Aryo
hanya mendapat 10 juta per bulan karena ada natura berupa rumah dinas sebesar 3 juta rupiah, maka total penghasilannya menjadi 13 juta per bulan dan pajak yang harus dipotong juga lebih besar. Selanjutnya ada cara pelaporan dan pembayaran PPh pasal 21. Jadi perusahaan atau pemberi kerja wajib melakukan beberapa hal. Yang pertama itu ada memotong PPh pasal 21 dari gaji karyawan setiap bulannya. Yang kedua itu ada menyetorkan pajak tersebut ke negara melalui aplikasi online DJP maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Dan yang ketiga itu ada melaporkan pemotongan pajak melalui sistem e-pot atau e-filing. Yang keempat itu ada memberikan bukti potong pada karyawan sebagai bukti bahwa pajaknya sudah dibayarkan. Dan yang kelima itu ada karyawan menggawakan bukti potong tersebut untuk melaporkan SPT tahunan secara pribadi. Kenapa sih Natura sekarang dikenakan pajak? Karena ada beberapa alasan penting mengapa Natura dikenakan pajak. Yang pertama itu ada supaya adil antara karyawan yang hanya menerima gaji tunai dengan karyawan yang menerima tunjangan tambahan berupa Natura. Dan yang kedua itu ada untuk mencegah pengendaran pajak, misalnya perusahaan menyamarkan gaji dalam bentuk hasil upah agar tidak dikenai pajak. Dan yang ketiga itu ada untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan orang pribadi. Dan yang terakhir itu ada agar sistem perpajakan menjadi lebih transparan dan profesional. Jadi dapat kita simpulkan dari pemaparan materi ini, pajak penghasilan atau PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi dari pekerjaan atau jasa. Natura adalah pemberian non-tunai dari kantor seperti rumah dinas, mobil, makan siang, dan fasilitas lainnya. Sejak adanya PMK nomor 66 tahun 2023, Natura yang bukan kecualian dianggap sebagai penghasilan dan harus dikenakan pajak. Jadi perusahaan wajib menyetor dan melaporkan pajak karyawan setiap bulannya. Jadi karyawan wajib memastikan bahwa seluruh penghasilan termasuk Natura sudah dilaporkan dengan benar di SPT tahunan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata, mohon dimaafkan. Undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.